File sosialisasi sudah tak taruh di Cyber, jadi bisa kalian download. Nah, di sana nanti juga ada untuk plagiasi. Nah, nanti plagiasinya yang hubungannya dengan jurnal biasanya nanti. Oke, biar cepat aja. Oke, ini alurnya. Jadi nanti dari proposal, mengajukan, terus ini alur besarnya dulu ya. Jadi dari proposal, kemudian dari proposal disetujui, kemudian dari disetujui membuat skripsi, terus ujian. Nah, di sini nanti ada dua model, ada yang alta, ada yang delta. Kalian pasti pernah dengar ya, kalau alta itu hubungannya dengan eh, nulis jurnal, jurnal proceeding gitu ya. Kalau kalau alta, kalau kalau delta berarti ya seperti jalur biasa. Eh, Tetap menulis jurnal, tetapi nanti ada ujian. Kalau yang delta jurnalnya gratis, tapi kalau yang alta, nah itu berbayar. Berbayarnya berapa tergantung masing-masing ya, tergantung masing-masing yang ini. Oke, ini kita pengajuan ini dulu. Eh, Proposal berarti nanti di awal kalian tentukan topik dulu. Nah, tentukan topik itu boleh pakai dosen pembimbing dengan ngobrol dengan dosen pembimbing, boleh sendiri. Jadi nanti di awal kalian tentukan pertama, mungkin kalau belum punya topik atau sudah punya topik itu langsung nyari dosen pembimbing satu. Dosen pembimbing satu bebas ya. Tidak ada di kotak-kotakan. Kalau kalian pengen apa Pak Hanadi, nah silahkan pakai Pak Hanadi atau sama Pak Hendra, silahkan sama Pak Hendra. Kalau Pak Cahyo nggak bisa karena beliau sedang di Taiwan. Itu. Terus apa lagi ya? Semuanya bisa kok. Jadi kalau mau Pak Andri, Bustep, nah bisa semua. Pak Yoga juga bisa. Pak Ridwan itu juga bisa. Bu Brenda ya bisa. Itu ya. Berarti silahkan tentukan dosen bimbing satu. Kemudian dari situ ngobrol dengan dosen bimbing satu. Mau ngambil topik apa? Kalau sudah punya topik, nah sudah punya topik, ya utarakan topiknya tentang apa dari dosen bimbing satu. Kalau belum, ya silahkan ngobrol juga. Adakah judul untuk ini, gitu, untuk topik proposal? Nah, kalau sudah oke dengan dosen bimbing satu, nah nanti baru nyusun proposal. Nah, nyusun proposal ini biasanya 2 minggu atas waktunya. Nanti batasnya tanggal berapa nanti saya ada ya, ada di ini proposal, ada di PPT. Kemudian setelah nyusun proposal selesai, proposalnya di, eh, didaftarkan istilahnya ya. Nah, ini didaftarkan, nanti ada didaftarkan itu ada linknya. Nah, nanti bisa cek nanti linknya aplikasi. Jadi nanti proposal diupload dan pembayaran sekalian. Nah, setelah itu baru nanti akan ada review proposal dari dalam rapat program studi. Nah, dari review biasanya ada revisi. Nah, kalau revisi ya kembali lagi untuk perbaikan di proposal. Kalau enggak ya langsung aja eh, mengerjakan. Tapi kalau revisi itu pasti diteruskan ya.
ini kalau dalam sejarah belum ada sih yang ditolak proposalnya. Karena yang bertanggung jawab nanti yang presentasi itu adalah Dosping satu. Karena Dosping satu itu yang menentukan, ya istilahnya gitu. Nah nanti setelah itu, setelah oke dari rapat program studi, nanti akan dipecah penentuan pembimbing dua. Dosping duanya siapa saja. Ini baru nanti dipe- di, dibagi merata antar Dosping satu sama Dosping duanya. Nah, Dosping 2 ini kalau aturannya sih tidak yang profesor seperti Prof. Ridwan sama Prof. Hadadi nggak bisa bimbing membimbing jadi Dosping 2. Nah, ini nanti. Jadi ya ada kemungkinan yang lain selain kedua prof tersebut. Pembuatan skripsi baru setelah itu kita langsung ke berikutnya. Nah, ini pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya kalian nanti akan pakai delta. Jadi setelah dapat proposal sudah oke, nanti kalian tetap memasukkan proposal tersebut ke delta beserta eh, beserta pembimbing satu sama pembimbing dua. Nah, pembimbing duanya nanti dapat kalian bisa mendaftarkan ke delta itu setelah mendapatkan pengumuman dari di cyber ya nanti ya, nanti dari kami. Nah, pembimbingan akan ada 8 kali bimbingan. Jadi 8 kali bimbingan itu berarti 8 dari dosping satu, 8 dari dosping dua. Jadi masing-masing 8 kali. Nah, yang dibimbingkan apa? Biasanya tentang topik, penelitiannya kayak apa, kemudian jurnal, sama nanti poster, poster, poster skripsi. Poster skripsi itu seperti apa? Itu ada di sebelum masuk ke lab itu ya. Itu ada sebelah kiri ada posternya. Oke, ini ada yang ini alur utamanya gitu. Tapi seandainya kalau ada eh, mahasiswa yang pengen berubah topik atau berubah bimbing satu, nah dia harus masuk ke proposal kembali, mengajukan kembali proposal skripsi. Ini seandainya ada yang pengen mengubah topik. Nah, ini berarti akan mengubah proposal lagi. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, kalau masuk proposal ya berarti harus masuk ke tahap awal lagi. Bimbing apa? Buat proposal, bayar penelitian, skripsi gitu ya. Nah, itu kalau pengen mengubah topik atau berubah bimbing satu. Oke. Kalau sudah selesai semua, biasanya tahapannya eh, bimbingan sudah 8 kali, aplikasi sudah selesai, laporan sudah selesai, kemudian membuat jurnal. Nah, membuat jurnal dan setelah membuat jurnal selesai, membuat poster, baru mendaftar seminar. Nah, seminar skripsi dulu, setelah itu ujian. Nah, tapi sebelum ujian itu ada yang proses yang namanya plagiasi. Plagiasi biasanya ada di perpustakaan. Nah, apakah kita harus ke perpustakaan? Enggak, itu harus kalian cukup hanya lewat Delta. Jadi komunikasi semuanya lewat Delta untuk yang ini ya. Cuma kalau yang seminar berarti nanti sama Dosping 2. Janjian dengan Dosping 2 seminarnya kapan, setelah itu baru dapat jadwal. Yang perlu diperhatikan ya itu tadi biasanya ya seperti magang sih. Kalau seminar berarti harus ada peserta, nah, minimal 15 orang. Outputnya laporan skripsi, aplikasi, artikel di jurnal ilmiah, sama poster ukuran A3. Nah, dulu masuk ya biasanya ditampung dulu di siega.id.
Laporan skripsi, aplikasi, artikel. Ya, ini outputnya berarti. Terus kalau pakai Alta berarti nanti outputnya adalah artikel jurnal ilmiah, tapi di proceeding. Iya, itu bedanya hanya di situ. Apakah ada seminar? Enggak ada seminar skripsi. Kalau Alta nggak ada seminar skripsi, nggak ada laporan, nggak ada ujian. Langsung ke artikel di jurnal ilmiah. Itu kalau Alta. Nah, nanti silahkan bikin masing-masing. Karena semuanya ada plus minusnya. Ini catatan biasa sih. Pembuatan skripsi lebih dari 1 tahun akan masuk rapat. Perlu ganti judul atau tidak. Ini biasanya yang kami tanya ke Desping 1 dulu. Kalau nggak pernah muncul, nah Desping 1-nya nggak pernah terlibat, ya udah mungkin bisa ganti. Tapi sampai hari ini kayaknya belum ada sih ganti. Kecuali kalau beliaunya atau mahasiswanya yang pengen ganti ya. Setelah 3 kali ujian tidak lulus, maka akan masuk rapat. Perlu ganti judul atau tidak? Ini belum pernah. Semoga kalian juga. Anti plagiasi perbimbingan ini nggak ada. Ini di skip. Terus ujian skripsi terdiri dari pembimbing 1 dan 2 penguji. Mahasiswa yang memaplikasikan, nah ini yang model ALTA ya. Yang Conference Internasional, IEEE, WOS, itu yang bebas ujian skripsi, itu yang ALTA. Oke, ini nanti saya ulang lagi ya. Eh, Pendaftaran proposal maksimal 2 minggu setelah sosialisasi ini, berarti setelah itu sekitar hari Jumat 10 April 2026. Nah, nanti sistem kalian untuk pendaftaran ada di https://skripsi.siega.id. Ini apa pendaftarannya? Pendaftarannya sekarang lewat aplikasi ini. Berkas yang dikirim proposal, kemudian membayarnya juga di skripsi siega.id ini. Oke, sebesar 315. 315 itu apa saja? Nah, itu untuk biaya pembimbing, kemudian penguji, eh, itu totalnya 400, tetapi karena ada subsidi dari UNIF itu berarti sekitar 90.000. Nah, ini karena pajak, ya jadinya yang ditanggung mahasiswa sekitar 315. Ini kemungkinan paling rendah ya daripada akuntansi. Akuntansi sekitar, saya lupa sih berapanya. Ya, syarat mendaftar seminar dan ujian, ACC kedua dosen bimbing 1, kartu bimbingan 8 kali, anti plagiasi itu maksimal 20%, anti plagiasi itu sekarang ada 2 ya, anti plagiasi eh, AI sama anti plagiasi ini ya, ada maksimal 20%. Baik di jurnal maupun di eh, apa laporan. Jadi ada di laporan sama di jurnal. Sudah menempuh semua mata kuliah selain skripsi 138 SKS, mengirimkan transkrip yang ditandatangani dosen wali. Ini syarat usia. Ini contoh-contoh sih, ada yang apa ikut penelitian dosen. Nah, itu kan juga bisa. Cuma ya semuanya harus mendaftar lewat Alta sama Delta. Nanti kalau seperti ini silakan berhubungan dengan dosen 1. Nah, ada juga yang magang 6 bulan, kemudian dilanjutkan skripsi. Cuma semuanya ini ya tergantung dari Desping 1. Nah, biasanya memang kalau yang magang 6 bulan itu pembimbingnya sama. Pembimbing 1 sama Desbeng, Desbin, Des, dan pembimbing yang magang itu sama. Jadi ini biasanya magang harus dimasukkan lagi. Ini terakhir, maksudnya terakhir kemarin yang karena banyak terhubung dengan AI sehingga oh kok harus ada apa
eh, putus kebijakan tentang untuk untuk mengatasi AI itu kayak apa. Jadi sistem tidak menjadi awal bimbingan. Jadi dari awal itu kalian jangan bimbingan langsung sistemnya, tapi konsep dulu ngobrol sama dosen bimbingnya. Jadi flowchartnya, use case, activity, sequence diagram, ER diagram, normalisasi itu harus ngobrol dulu. Kemudian setelah itu baru masuk ke fitur-fiturnya. Penyusunan laporan apalagi menggunakan bantuan AI harus sesuai dengan konteks dan diparafrase sesuai karakteristik mahasiswa. Jadi tidak boleh langsung copy paste karena nanti ada eh, deteksi AI, ada deteksi AI-nya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ketika ujian itu kalau nilai A itu menguasai konten, menguasai hasilnya, logika coding, penjelasan laporan skripsi detail, sama fitur sesuai dan tidak minimalis. Yang kalian perhatikan sekarang ada ujian codingnya. Jadi kalian tidak harus kalau dibantu AI harus tahu logika codingnya. Jadi ketika ditanya coding paham. Jadi mulai semester kemarin kalau nggak salah mulai ditanya tentang coding. Menguasai nggak codingnya? Ada yang bagus aplikasinya, tapi ketika ditanya coding, dia nggak mampu. Nah, itu langsung tidak dapat A. Kemudian nilai AB itu menguasai konten laporan, laporannya menguasai, sistemnya berjalan, tetapi tidak sesuai dengan logika. Nah, ini yang logika codingnya gagal. Ini maksimal AB. Terus nilai B, laporan jadi tapi tidak menguasai, sistem tidak sesuai logik, sistem berjalan minimalis. Nah, ini nilainya B. BC, minimalis, sistem minimalis, kurang menguasai. Nah, apalagi yang C ya. Kalau C berarti laporan, tidak menjawab masalah dan tidak mau menjelaskan ini ketika ditanya nggak bisa sama sekali. Dan dipastikan kalau menggunakan aplikasi, berarti harus di-online-kan. Jadi tidak boleh ada di localhost, harus di online kan. Itu buat yang teman-teman membuat aplikasi sistem. Kalau membuat game ya harus gamenya eh, bisa didemokan. Kalau pakai HP ya berarti dimasukkan ke HP, ditontonkan ke apa ke penguji. Tapi kalau enggak ya berarti kalau pakai website ya berarti nanti harus bisa diakses oleh penguji. Itu berarti yang perlu saya tekankan di sini, sekarang mulai ada ujian codingnya. Jadi tanya langsung ke coding, langsung ujian codingnya. Jadi kalian ditanyakan codingnya kayak apa gitu. Jadi tidak bisa langsung eh, serta-merta kopas dari apa ChatGPT atau eh, generatif AI yang lain itu tidak bisa serta-merta seperti itu. Gitu. Oke, itu terakhir outputnya seperti ini. Nanti akan saya kirimkan yang buku skripsi. Teknik proposal berarti hanya sampai bab 3 ya. Bab 1, 2, 3 daftar pustaka. Tidak sah sampai bab 4, 5. Boleh melanjutkan dari IRK kemarin. IRK, ya IRK. Oke, sampai sini sudah selesai. Apakah ada yang bertanya? Pak, Ada saya pertanyaan? izin bertanya, Pak. Ya. Untuk bab 2 itu ada minimal berapa jurnal nggak, Pak? Untuk Jurnal itu eh, biasanya eh, itu sekitar ini anu ya tidak tertulis tapi biasanya dosen-dosen itu me- minimal itu sekitar 15 daftar apa kutipan gitu. Maksudnya nggak harus jurnal tapi kutipannya minimal 15.
Itu Baik, Nafa. terima kasih. Di 15 ya. Ada Izin lagi? bertanya, Pak. Eh, Kalau untuk pemilihan dosen pembimbing pertamanya ini langsung chat yang bersangkutan atau gimana, Pak? iyalah langsung chat bersangkutan. Langsung ke Pak Andre gitu ya, langsung chat Pak Andre. Atau langsung ke Bu Stefani, ya, ke Bu Stefani. Itu berarti gini ya, Pak, kayak nanyanya apakah kayak Bapak atau Ibu bersedia gitu ya, Pak? Gitu ya, Pak? Iyalah, Apa gimana? begitu. Gitu ya. I- Iya, kan sudah akrab kok. Oh, iya, Pak. Oh ya, untuk IRK tidak harus sama seperti itu ya. Kalau kalian memang eh, sudah sudah punya inceran dosen ini satunya siapa gitu ya, tidak harus sama dengan di IRK. Itu boleh berbeda dengan IRK. Itu maksudnya gitu. Tapi sebaiknya memang sama sebaiknya. Ada lagi? Ini kok sepi, hanya 10 orang, biasanya 50, 40, 50-an. Kayaknya yang share ngomong sisa-sisa ya nggak enak, rasanya GT semua gitu ya. Nggak GT ya, kebanyakan GT. Pak, berarti ini, Pak, kalau kita kan yang ini mayoritas anak-anak GT, berarti kurang lebih dosen pembimbing satunya antara Pak Andre, Bu Step, sama Pak RT ya? Nggak harus. Boleh yang lain boleh. Tapi kan itu Pak, maksudnya kan yang mendalami game gitu ya Pak, maksudnya. Eh, se Setahu saya dari kemarin itu banyak sih anak-anak GT yang pilih Prof. Ridwan, pilih ke Bu Brenda, pilih siapa lagi ya? Pak Yoga juga pernah ada. Jadi nggak harus ke, tiga orang itu nggak harus. Yang disebutkan tadi loh ya. Kalau Pak Indra tahu ya kalian. Hendra kita pernah diajar sih Pak. Oh, ya bisa milih beliau juga bisa. Pak, Hmm, ini ngechat dosen dulu baru daftar skripsi atau yang daftar dulu ngechat baru? ngechat dosen dulu kan hubungannya dengan proposal. Masanya kalau Oh, daftar proposal tanpa dosen bimbing satu kan ya nggak mungkin. Karena kan harus ah, ada bimbingan. mm, terima kasih Pak. Ya, ada lagi kah? Kita tunggu sampai 37 ya. Kalau nggak ada berarti kita akhiri.